Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rania. Ini 227 dari kelas akuntansi E. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang NPWP dan PKP. Definisi NPWP. NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Fungsi NPWP. Yang pertama, sebagai sarana dalam administrasi perpajakan. Yang kedua, sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Yang ketiga, menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan. Wajib pajak yang wajib mendaftarkan dan mendapatkan NPWP adalah sebagai berikut. Yang pertama, badan, 2 orang pribadi yang mempunyai penghasilan di atas PTKP, 3 pengurus, komisaris, dan pemegang saham perusahaan. Kewajiban mendaftarkan diri dan melaporkan usaha. Persyaratan subjektif merupakan persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Sedangkan persyaratan objektif merupakan persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan atau pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri. Yang pertama, ke kantor Direktorat Jenderal Pajak. Yang kedua, untuk dicatat sebagai wajib pajak. Yang ketiga, untuk mendapatkan NPWP. Yang keempat, 1 NPWP untuk 1 wajib pajak. Penerbitan NPWP secara jabatan. Direktorat Jenderal Pajak berwenang untuk menerbitkan NPWP secara jabatan apabila wajib pajak tidak melaksanakan kewajibannya. Dilakukan apabila berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak ternyata orang pribadi atau badan atau pengusaha telah memenuhi syarat untuk memperoleh NPWP tetapi tidak mendaftarkan diri. Kewajiban perpajakan wajib pajak yang diterbitkan NPWP secara jabatan dimulai sejak wajib pajak memenuhi syarat subjektif dan objektif, paling lama 5 tahun sebelum NPWP diterbitkan. Setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP akan dikenai sanksi. Yang pertama, pidana, penjara paling singkat 6 bulan, dan penjara paling lama 6 tahun. Yang kedua, denda, yaitu paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Alasan penghapusan NPWP. A. Diajukan permohonan penghapusan NPWP oleh wajib pajak atau ahli warisnya apabila wajib pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif. B. Wajib pajak badan dilikuidasi karena penghentian atau penggabungan usaha. C.
C. Wajib pajak bentuk usaha tetap menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia. D. Dianggap perlu oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menghapuskan nomor pokok wajib pajak dari wajib pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Setelah melakukan pemeriksaan, Direktorat Jenderal Pajak harus memberikan keputusan atas permohonan penghapusan NPWP dalam jangka waktu 6 bulan untuk wajib pajak orang pribadi dan 12 bulan untuk wajib pajak badan sejak tanggal permohonan diterima. Definisi PKP. PKP atau pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya. Fungsi pengukuhan PKP antara lain: yang pertama, sebagai identitas PKP yang bersangkutan. Yang kedua, pengawasan dalam melaksanakan hak dan kewajiban di bidang PPN dan PPNBM. Yang ketiga, sarana dalam pemenuhan kewajiban pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah. Kewajiban melaporkan usaha. Wajib pajak sebagai pengusaha wajib melaporkan usahanya dan mengajukan permohonan untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dengan menggunakan formulir pengukuhan PKP. Pengukuhan secara jabatan. Kantor Pelayanan Pajak dapat menerbitkan pengukuhan PKP secara jabatan apabila wajib pajak tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, sedangkan berdasarkan data yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak ternyata wajib pajak memenuhi syarat untuk dikukuhkan sebagai PKP. Alasan pencabutan pengukuhan. Yang pertama, PKP orang pribadi meninggal dunia. Yang kedua, PKP telah berpindah tempat domisili. Yang ketiga, PKP badan telah menghentikan usahanya di Indonesia. Jangka waktu keputusan Direktorat Jenderal Pajak terkait pencabutan pengukuhan PKP terdapat dalam pasal 25 ayat 4 tentang permohonan PKP dianggap dikabulkan dan Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan surat pencabutan pengukuhan dan jangka waktu paling lama 1 bulan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and thanks for watching.